Shalom, berjumpa dengan channel Klavos Sukacita. Saya akan membagikan kebenaran firman, namun sebelumnya mari kita berdoa. Dalam persekutuan dengan Tuhan melalui channel Klavos Sukacita, kami akan membaca kebenaran firman-Mu. Karena itu, kami memohon curahan urapan kuasa Roh-Mu Kudus untuk menuntun kami dan menyingkapkan firman-Mu bagi kami, sehingga kami memahami kehendak Tuhan dan melakukannya. Demi Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman terbaca dari Roma pasal 12 ayat 7 dan ayatnya yang ke-8. Roma pasal 12 ayat 7 dan ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan demikian bunyinya: jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman di dalam kehidupan setiap hari. Pemirsa channel Klavos Sukacita, dalam pembacaan kita di saat ini, Roma 12 ayat 7 dan 8, saya memberikan tema bagi kita, karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Dari pembacaan kita secara khusus pada ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8, itu merupakan satu perikop pembacaan tentang persembahan yang benar. Dan melalui persembahan yang benar yang diberikan dari kita kepada apa yang menjadi tanggung jawab kita, entahkah itu pelayanan kita, entahkah itu kerja ataupun karya kita, itu adalah merupakan sebuah persembahan. Jadi persembahan tidak hanya identikan dengan uang yang kita berikan pada tangguk atau pada peti atau pada piring-piring yang tersedia ketika kita ke tempat ibadah atau ke gereja, tetapi persembahan yang sejati adalah seluruh hidup kita yang kita persembahkan, kita berikan kepada Tuhan, seperti halnya dalam bentuk uang yang kita berikan untuk digunakan dalam doa-doa kita apabila kita memberikan persembahan untuk menopang pelayanan dan seterusnya. Demikian juga hidup kita sebagai persembahan yang sejati, maka kita serahkan untuk Tuhan supaya Tuhan termanifestasi atau ternyata melalui kehidupan kita. Kita serahkan untuk Tuhan supaya Tuhan pakai kita seturut kehendaknya. Dan dalam hal Tuhan memakai kehidupan kita sebagai persembahan yang hidup seturut kehendaknya, maka kita pun diberikan atau dikaruniakan karunia-karunia, baik itu karunia untuk melayani, mengajar, menasihati, ataukah kita diberikan kelimpahan untuk membagi-bagikan segala sesuatu. Dan dalam hal karunia-karunia itu yang Dia berikan kepada kita, Tuhan karuniakan kepada kita, maka kita diingatkan untuk melakukannya dengan penuh kesetiaan, untuk melakukannya dengan percaya kepada Tuhan, untuk melakukannya kepada Tuhan, sekalipun apa yang kita lakukan itu untuk sesama kita manusia, tetapi dalam hal mempersembahkan apa yang dikaruniakan kepada kita melalui karunia-karunia itu, maka kita pun juga menjalaninya, mengerjakannya, melakukannya, menyatakan semuanya itu dalam kesetiaan, dalam ketaatan seperti untuk Tuhan. Itulah yang kita persembahkan kepada Tuhan. Pemirsa channel Klavos Sukacita yang diberkati Tuhan, tema yang tadi telah saya sampaikan tentang karunia-karunia yang Tuhan berikan bagi kita, maka kita pun diingatkan bahwa dalam kehidupan kita, kita diberikan karunia-karunia di dalam kehidupan kita untuk kita persembahkan atau kita menjalani segalanya itu untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kepentingan diri sendiri, bukan supaya kita mendapat pujian, bukan supaya orang lain menghormati kita, tetapi kita melakukannya karena Tuhan yang mengaruniakan atau memberikan, dan kita menyatakannya itu sebagai wujud kita menyatakan Allah dalam kehidupan kita bagi sesama kita lewat karunia-karunia yang tadi saya sebutkan.
untuk mengajar, menasihati, untuk melayani, dan sebagainya. Dan jika kita diberikan karunia itu, tentu hati kita pun juga harus sungguh di dalam menjalaninya, sehingga wujud dari apa yang kita lakukan melalui semua karunia-karunia yang Tuhan berikan itu menjadi berkat, menjadi nyata dalam seluruh kehidupan setiap orang yang kita layani, yang kita nasihati, yang kita mengajar kepada mereka. Itu menjadi berkat dan menjadi sebuah wujud di mana itu membaharui banyak orang melalui segala sesuatu yang kita lakukan. Namun sebelum itu juga, hidup kita pun juga harus sudah selesai dengan segala hal-hal duniawi, supaya apa yang kita bicarakan, apa yang kita nyatakan kepada orang lain dari karunia-karunia itu benar-benar adalah dari kehidupan kita sendiri, dan benar-benar kita menyatakannya bagi sesama kita, dan dari apa yang benar-benar itu pun juga akan menjadi berkat bagi setiap orang yang mendapatkan teguran, yang mendapatkan nasihat, yang mendapatkan pengajaran daripada kita. Oleh sebab itu, gunakanlah setiap karunia-karunia yang Tuhan berikan bagi kita dengan penuh percaya, dengan penuh pengharapan, dengan penuh keyakinan yang sungguh kepada Tuhan, sebab dengan demikian hidup kita diberkati, dan pelayanan atau apapun yang kita kerjakan, yang kita perkatakan, itu pun juga menjadi berkat bagi setiap orang yang menerimanya, atau bagi setiap orang yang kepada mereka kita menyatakan segala sesuatu melalui karunia-karunia yang kita miliki dari Tuhan. Tuhan memberkati kita, amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman di hari ini. Biarlah kami terus menyadari dengan sungguh bahwa Tuhan telah memberi bagi kami karunia, dan karunia-karunia yang kami miliki itu tentu itu tidak untuk diri kami sendiri, tetapi itu akan terwujud di dalam seluruh kehidupan kami terhadap sesama kami, ataupun kepada siapa saja yang karunia-karunia yang Tuhan berikan itu diperuntukkan. Karena itu Tuhan, berilah kami hati yang sabar, setia, taat di dalam melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kami ini, dan Engkau terus kawal kehidupan kami, supaya apapun yang kami jalani sepanjang hari ini ada di dalam perkenanan Tuhan, ada dalam perlindungan, tapi juga dalam pengasihan-Mu. Terpujilah nama-Mu Kristus kini dan selamanya, amin. Shalom, Tuhan berkati.